Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Happy Amelina Wahyudi, NIM 20200171160, akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemahaman Ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Dewi Kusumawardani SE, SPSI, MSI, AK, CA, CRM, BKP, ACPE, dan dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Uum Helmina Charunisa, SE, MSI, AK, CE. Latar belakang. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang besar di negara Indonesia yang bersifat wajib dilakukan pemungutan. Pajak digunakan bagi kepentingan umum sebagai pembiayaan fasilitas negara. Dilihat dari data JJP Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022, total penerimaan SPT sebanyak 15,87 juta SPT dari total wajib pajak sebanyak 19,7 juta. Dibandingkan pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,87%. Dilihat dari fenomena di atas, kepatuhan wajib pajak saat ini masih menjadi masalah yang perlu ditangani. Selain dapat menurunkan potensi pendapatan, kepatuhan pajak yang rendah akan membuat sistem perpajakan tidak lagi diandalkan menjadi sumber pendapatan. Niat patuh pajak adalah kecenderungan wajib pajak agar patuh pada kewajiban perpajakannya. Niat calon wajib pajak mematuhi pajak dilatar belakangi oleh kemauan wajib pajak untuk taat pajak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman ajaran suci tata ngesti tunggal, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta tingkat pendapatan. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu karena masih terdapat hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Selain itu, pada penelitian ini dilihat dari sudut pandang calon wajib pajak karena pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sudut pandang wajib pajak. Penelitian ini menambahkan variabel pemahaman ajaran suci tata ngesti tunggal yang menjadikan perbedaan dari penelitian terdahulu. Tinjauan literatur, teori atribusi, berdasar pada Fritz Heider yang telah menemukan teori mengenai atribusi pertama kali pada tulisannya yang berjudul The Psychology of Interpersonal Relation tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku orang lain atau diri sendiri diakibatkan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah tekad seseorang untuk patuh atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal. Suci Tata Ngesti Tunggal merupakan fatwa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang memiliki arti dengan suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan. Jika dikaitkan dengan wajib pajak yang mengimplementasikan ajaran ini, yaitu wajib pajak akan senantiasa bersikap jujur dan taat pada kewajiban perpajakannya, karena ketika wajib pajak jujur dan taat, maka tujuan dari pajak itu sendiri akan tercapai, dan ketika para wajib pajak berperilaku jujur dan taat, maka dalam memakmurkan negara akan menjadi lebih mudah. Pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman serta pemikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya guna memberi kontribusi atas meningkatkan penerimaan serta pembangunan negara untuk mencapai pemerataan dan kemakmuran. Pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh calon wajib pajak. Calon wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak hendak mengetahui pentingnya membayar pajak sehingga akan meningkatkan niat patuh calon wajib pajak. Sanksi pajak. Bagaimana dikemukakan oleh Kedang dan Suryono, sanksi mengacu pada dampak hukum yang dikenakan pada seseorang atau kelompok karena melanggar peraturan atau ketentuan yang diamanatkan secara hukum. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa individu akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Penegakan sanksi perpajakan yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya bisa berefek pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan uang yang diperoleh seseorang menjadi imbalan atas penyediaan barang, jasa, ataupun modal investasi yang dipergunakan guna memenuhi kebutuhan keseharian. Pendapatan digunakan oleh calon wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk membayar pajak.
Seorang calon wajib pajak menghadapi tantangan atas memenuhi kewajiban perpajakannya ketika penghasilannya minim. Sebaliknya, wajib pajak akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya ketika pendapatannya cenderung tinggi. Niat patuh calon wajib pajak. Niat merupakan intensi, didefinisikan secara umum sebagai sebuah kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, niat mengacu pada kecenderungan calon wajib pajak untuk memenuhi atau menyimpang dari kewajiban perpajakannya. Pengembangan hipotesis. Ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal berpengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak. Pemahaman ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal merupakan ajaran atau disebut fatwa akan hidup merdeka yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Ajaran ini memiliki maksud dengan kesucian batin dan teraturnya hidup, lahir mengejar cita-cita. Tunggal dapat diartikan sebagai satu, sehingga dapat didefinisikan sebagai kesucian atau ketertiban menuju kesatuan. Jika dikaitkan dengan kepatuhan, maka calon wajib pajak akan berusaha patuh dengan melakukan pembayaran pajaknya yang menjadi sebuah perwujudan dari kewajibannya, serta peran serta wajib pajak dengan langsung serta bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Teori atribusi mendukung penelitian ini bahwa suatu perilaku seseorang diakibatkan oleh faktor internal atau eksternal dalam diri seseorang. Ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal ialah salah satu faktor internal yang bisa mempengaruhi niat patuh calon wajib pajak. Ketika calon wajib pajak memahami dan mengimplementasikan ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal, maka calon wajib pajak hendak berusaha guna mematuhi kewajiban pajaknya. Hipotesis pertama, ajaran Suci Tata Ngesti Tunggal berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Pengetahuan perpajakan terdiri dari informasi tentang tata cara perpajakan, termasuk cara perhitungan pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak. Andika dan Putra menyatakan jika calon wajib pajak berpengetahuan yang cukup dapat mempermudah calon wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan calon wajib pajak bisa menjadi penghambat atas memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan variabel faktor internal yang diprediksi berpengaruh pada niat calon wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya hendak meningkat bila mempunyai pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Hipotesis kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak. Sanksi merupakan sebuah tindakan dari pemerintah berupa hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau sanksi yang telah diberlakukan. Sanksi pajak diberi untuk wajib pajak yang melaksanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak hendak terus berlanjut bila sanksi yang ada tidak ditegakkan secara tegas. Penegakan sanksi perpajakan secara tegas perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan perpajakan. Berlandaskan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi lingkungan sekitarnya yang memaksakan individu untuk melakukannya. Sanksi pajak dikategorikan faktor eksternal dikarenakan bersumber dari luar wajib pajak atau bisa juga dari paksaan situasi. Hipotesis ketiga, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak. Tingkat pendapatan merupakan sebagian jumlah pendapatan atau uang yang diterima individu dari pekerjaan maupun usahanya yang biasanya dihitung bulanan maupun tahunan. Pendapatan menjadi hal yang penting untuk masyarakat. Dengan pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan teori atribusi secara internal dalam penggambarannya, dengan perilaku niat patuh calon wajib pajak adalah ketika pendapatan besar, maka kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya akan lebih terjamin. Begitu juga dengan membayar pajak. Calon wajib pajak akan merasa lebih mudah untuk membayar pajak saat tingkat pendapatan mereka lebih besar dibandingkan saat tingkat pendapatannya kecil. Hipotesis keempat, tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka yang dapat diolah yang digunakan untuk memahami hasil pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian.
Penelitian ini mempergunakan data primer berbentuk kuesioner yang disebarkan lewat Google Form. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode snowball sampling dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa orang, kemudian menyebarkan lebih luas untuk memperoleh data yang lebih banyak secara online. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 103 mahasiswa aktif angkatan 2019 hingga 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel bebas, yaitu ajaran Sucipta Tangsi Tunggal, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah niat patuh calon wajib pajak. Hasil dan pembahasan. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah pemahaman ajaran Sucipta Tangsi Tunggal. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji T dan menunjukkan bahwa pemahaman ajaran Sucipta Tangsi Tunggal mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung yaitu 2,064 lebih besar dari T tabel yaitu 1,985. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis pemahaman ajaran Sucipta Tangsi Tunggal memberi pengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak dapat diterima. Sifat mahasiswa yang terbiasa dalam mematuhi peraturan yang menyebabkan mahasiswa sebagai calon wajib pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Sifat tertib ini mampu membuat mahasiswa menghindari ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini didukung melalui pernyataan yang terdapat pada kuesioner yaitu, sebagai mahasiswa, saya terbiasa mematuhi sebuah peraturan. Mayoritas responden menjawab sangat setuju, yang berarti responden telah terbiasa untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji T dan menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai nilai signifikansi senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung yaitu 4,643 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 serta nilai koefisien regresi senilai 0,465 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada niat patuh calon wajib pajak dapat diterima. Mayoritas mahasiswa sudah mengetahui ketentuan mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku serta sistem yang digunakan saat ini. Hal ini didukung melalui pernyataan yang ada pada kuesioner yaitu, saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku yang harus ditaati. Rata-rata responden menjawab setuju. Maka, pengetahuan perpajakan yang dimiliki mahasiswa sangat tinggi. Akibatnya mereka akan cenderung berniat patuh pada kewajiban perpajakannya. Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sanksi pajak. Pengujian hipotesis ketiga dilakukan melalui uji T dan diperoleh hasil nilai signifikansi sanksi pajak sejumlah 0,006 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung yaitu 2,822 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dan nilai koefisien regresi menunjukkan angka positif yakni 0,255. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis sanksi pajak berpengaruh positif pada niat patuh calon wajib pajak dapat diterima. Sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan meningkatkan mahasiswa dalam berniat patuh pada kewajiban perpajakannya. Ketegasan pemerintah mampu membuat mereka patuh pada peraturan yang diterapkan. Hal ini didukung dengan pernyataan kuesioner yang mengemukakan bahwa calon wajib pajak akan tertib untuk membayar serta melaporkan pajak agar tidak terkena sanksi. Mayoritas mahasiswa menjawab sangat setuju. Berarti semakin berat tegas sanksi yang diberikan, akan semakin tinggi pula niat untuk patuh pada pajak. Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah tingkat pendapatan. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji T dan diperoleh hasil nilai signifikansi tingkat pendapatan senilai 0,219 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung yaitu negatif 1,238 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985 serta nilai koefisien regresi menjelaskan angka negatif yakni 0,079 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tingkat pendapatan tidak memberi pengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak. Hipotesis keempat yang mengemukakan bahwa tingkat pendapatan pajak adalah pengaruh positif pada niat patuh calon wajib pajak tidak dapat diterima.
Artinya, seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, kenyataannya tidak menjamin seseorang untuk patuh pada peraturan pajaknya. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki penghasilan rendah tidak tentu mengesampingkan kewajiban pajaknya dikarenakan penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari pemahaman ajaran suci tentang Ngesti Tunggal, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta tingkat pendapatan terhadap niat patuh calon wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa aktif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 103 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman ajaran suci tentang Ngesti Tunggal, pengetahuan perpajakan, serta sanksi pajak memberi pengaruh positif pada niat patuh pajak, sementara tingkat pendapatan tidak memberi pengaruh pada niat patuh pajak. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat memberi gambaran khususnya bagi penelitian berikutnya. Yang pertama, nilai uji koefisien determinan di penelitian ini hanya senilai 60%, yang artinya bahwa variabel pemahaman suci tentang Ngesti Tunggal, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan memiliki peranan 60% untuk dapat menjelaskan variabel niat patuh calon wajib pajak, dan sisanya senilai 40% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian, penelitian ini hanya mengambil sampel sejumlah 103 responden, yang berarti jumlah responden yang didapat belum sepenuhnya mewakili populasi mahasiswa yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran, bagi penelitian berikutnya, diharapkan dapat menambah variabel yang diindikasi memberi pengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, serta tarif pajak, serta dapat menambahkan ajaran taman siswa yang lainnya seperti ajaran lawan sastra Ngesti Mulia. Yang kedua, pada penelitian ini hanya mendapatkan responden dalam skala yang kecil yaitu sebesar 103 responden. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambah responden dengan skala yang lebih besar agar mendapat hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan niat patuh calon wajib pajak, sebaiknya DJP dapat secara rutin melakukan sosialisasi lebih dini kepada para calon wajib pajak agar nantinya ketika telah menjadi wajib pajak, hendak semakin patuh pada kewajiban perpajakannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.